berumur 62 tahun. Adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda. Kesudahan dinaikkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Sebelumnya, beliau dimakamkan di Tarutung, lalu dipindahkan ke Soposurung, Balige pada tahun 1953. Sisingamangaraja 12 nama kecil adalah Patuan Bosor yang sudah digelar dengan Open Pulau Batu. Beliau juga dikenali dengan patutan Bosor Ampunan Pulau Batu. Naik tahta pada tahun 1876 menukar ayahnya. Sisingamangaraja 11 yang bernama Open Sour. Selain itu beliau juga disebut juga sebagai Raja Minang. Penempatan Sisingamangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersama dengan dimulai oriental politik pintu terbuka. Belanda dalam menggunakan modal asing yang beroperasi, penindih Belanda yang tidak bersikap mendatangi Kurte perjanjian pendek di Sumatera terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerjaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Asal-usulnya, Sisingamangaraja adalah keturunan seorang pejabat yang dituding oleh Raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu, yang datang berkeliling Sumatera Utara untuk menghilangkan duduk pejabat-pejabatnya. Dalam sepucuk surat kepada Marsden tahun 1820, Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya mengenai Sisingamangaraja yang adalah keturunan Minangkabau dan bahwa di Silindung terdapat sebuah arca batu berwujud manusia sangat kuno yang diduga dibawa dari Pagaruyung. Hingga permulaan ratus tahun ke-20, Sisingamangaraja sedang mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Minangkabau melewati perantaraan Tuanku Barus yang bertugas menyampaikannya kepada pemimpin Pagaruyung. Perang melawan Belanda. Pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Baha Batu menginginkan bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dan ancaman diusir oleh Sisingamangaraja 12. Kesudahan pemerintahan Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja 12 di Barakat, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 16 Februari 1878, pasukan Belanda hingga di Perja, tempat kediaman penginjil Ingwas Lodwig Nomsen, kesudahan beserta penginjil Nomsen dan Simonit sebagai penerjemah pasukan Belanda terus menuju ke belah batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja 12 kesudahan pengumuman atau plus atau perang pada tanggal 16 Februari tahun 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di belah batu mulai dilakukan. Pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para raja yang ketinggalan di Bakara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan daerah tersebut dipercakapkan mempunyai dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Walaupun Bakara telah ditaklukkan, Sisingamangaraja 12 terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun hingga penghabisan Desember 1878, sebagian daerah seperti Butang, Lubu Siregar, Nagasaribu, Ginjang juga dilakukan oleh pasukan kolonial Belanda. Selama tahun 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja 12 berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kesudahan bersama pasukan bantuan dari Aceh secara ofensif menyerang posisi Belanda selangnya Uluan dan
menyetujui dua putrinya Patuan Hagian dan Patuan Anggi serta putrinya Logian. Sementara keluarganya yang tersisa diamankan di Daudi. Di Singamangaraja 9 sendiri kesudahan kebumian Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindu. Setelah sebelumnya masyarakat diajak dan dinyanyikan kepada masyarakat Toba. Makamnya kesudahan dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Sorong Balige sejak 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Di Singamangaraja 9 digelari pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961. Menuliskan sejarah, kegigihan perjuangan Singamangaraja 12 ini telah menginspirasikan masyarakat Indonesia yang mensudahkan Singamangaraja 12 dinaikkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, untuk mengenang kepahlawanannya, nama Singamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh daerah Republik Indonesia. Sekian dari diskusi tentang pahlawan dari kelompok 1. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian diskusi kami, semoga mendapat nilai yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.